warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini bertemu lagi dengan Bu Rizky. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk sudah melaksanakan salat duha terlebih dahulu, murojaah dan mendengarkan tausiah. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita sama-sama ucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini semua dapat kita terima dengan baik dan juga tentunya dapat bermanfaat untuk kita. Hari ini kita masuk ke tema 2 ya. Persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi hari ini yaitu diharapkan kalian mampu mengidentifikasi ide pokok dari atau informasi penting dari teks laporan. Yang kedua, kalian dapat menerapkan makna proklamasi dan juga nilai-nilai persatuan. Yang ketiga, kalian juga dapat mengetahui bagaimana cara tumbuhan melindungi dirinya. Dan yang terakhir itu tentang mengetahui tarian dan pola tarinya. Jadi gerak tari dan pola tarinya. Materi akan Ibu Guru sisihkan sebagai berikut, mohon disimak. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selamat menyimak ya Naya. Kita masuk ke tema 2, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan dan subtema 2, rukun dalam perbedaan. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah mengamati peta pikiran yang disajikan, peserta didik mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Kedua, setelah membaca materi, peserta didik mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati beberapa gambar tumbuhan dan habitatnya, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya, lingkungan kering, air, kadar garam tinggi, dan lembab dengan tepat. Keempat, mampu menggambarkan pola rantai tarian. Dan yang kelima, mampu menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Kita masuk ke pembelajaran 1, yaitu muatan bahasa Indonesia. Kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Tahukah kamu peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya? Ada yang tahu kata tanya itu apa? Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Berdasarkan jenis dan pemakaiannya, kata tanya dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ada apa? Menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, bagaimana untuk menanyakan cara atau proses. Yang ketiga, di mana menanyakan tempat. Kapan menanyakan waktu. Siapa menanyakan seseorang. Berapa menanyakan jumlah. Dan mengapa menanyakan sebab atau alasan. Kita masuk ke pembelajaran IPS ya, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Maknanya yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang ketiga, pengakuan dari dunia luar. 4, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Dan yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Itu adalah makna-makna dari proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kita masuk ke muatan IPA. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Penyesuaian
tumbuhan terhadap kondisi lingkungan itu di mana setiap jenis tumbuhan memiliki ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi, di mana adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup itu disebut dengan habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lain itu berbeda. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Ya, benar. Ini adalah tumbuhan kaktus yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Kita sebut dengan xerofit. Contoh tumbuhan lainnya seperti pohon kurma, lidah buaya, dan cocor bebek. Yang kedua, kalian tahu ini tumbuhan apa? Ya, benar. Tumbuhan bakau. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi. Kita sebut dengan halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu ada laut, muara sungai, dan juga pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir, serta sangat sedikit mengandung oksigen. Yang ketiga, ada tanaman teratai. Teratai ini termasuk tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Kita sebut dengan hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit lainnya yaitu eceng gondok ya. Yang keempat, ada tanaman lumut. Tumbuhan ini dapat hidup di lingkungan yang lembab dan disebut dengan higrofit. Contoh lainnya yaitu begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat yang lembab, penguapan terjadi sangat lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air, hidatoda. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya, bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Selain itu ada tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek, memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Kita masuk ke pembelajaran 2, muatan PKN, makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Ada banyak contoh perbedaan di lingkungan sekitar kita. Misalnya, di keluarga besarmu, mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda denganmu. Di lingkunganmu mungkin ada tetangga yang berbeda budaya denganmu. Mungkin ada juga yang berbeda agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Atau kita saat pergi ke provinsi lain, kita dapat mendengar bahasa daerah yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ada beberapa sikap yang perlu untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Sikap tersebut perlu diterapkan oleh semua anggota masyarakat. Contohnya, sikap peduli. Yang kedua, ada juga sikap yang mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan pribadi. Yang ketiga, toleransi kepada orang lain ya. Manfaat-manfaat hidup rukun yang kita laksanakan itu dapat menciptakan kedamaian,
hidup menjadi aman, nyaman, tentram, menghindari perselisihan, dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan, juga mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan SBDP yaitu gerak tari. Gerak tari merupakan salah satu unsur pada tari. Gerak tari ada berbagai macam. Yang pertama, gerak tari klasik merupakan gerak tari yang menirukan kegiatan manusia. Selain itu, gerak tari klasik dapat juga menirukan gerakan hewan tertentu. Gerak tari klasik mengikuti pola-pola gerakan tertentu. Contohnya, gerakan pada tari topeng, tari golek, dan tari bedaya. Yang kedua, gerak tari kerakyatan merupakan gerakan yang menirukan kegiatan dan emosi manusia atau perangai hewan. Contohnya, gerak tari reog Ponorogo dan tari ketuk tilu. Yang ketiga, gerak tari kreasi baru merupakan gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada. Misalnya, gerak tari klasik atau tari kerakyatan yang dikembangkan atau dipadukan menjadi rangkaian gerak baru yang sesuai dengan zaman sekarang. Contohnya, gerak tari saman, tari kecak, dan tari seringgi. Ada gerak tari juga ada yang namanya pola lantai. Saat melakukan tari, para penari membuat bentuk atau formasi tertentu. Nah, ini disebut dengan pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola horizontal, vertikal, dan diagonal. Pola garis lurus dan lengkung ini masing-masing mengalami perkembangan. Ada pola garis lurus berkembang menjadi pola segitiga, ada juga yang segi 4, ada segi 5, ataupun zigzag. Sementara pola garis lengkung berkembang menjadi pola lingkaran, lengkung ke depan, lengkung ke belakang, dan angka 8. Contoh bisa kalian lihat pada gambar yang ibu guru tampilkan, pola garis lurus dan pola garis lengkung. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari jenis penyesuaian tumbuhan terhadap berbagai lingkungan. Selain untuk menyesuaikan diri, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa tersebut. Nah, di sini kita akan bahas contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri. Kita yang pertama, ada tumbuhan mawar. Tumbuhan mawar merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki duri pada batang untuk melindungi diri dari pemangsa. Selain itu ada bougainville, rotan, kaktus, salak, putri malu. Ada pula tumbuhan yang memiliki duri pada buahnya, misalkan durian. Yang kedua, memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terung, dan tebu memiliki rambut halus, gelugut di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Yang ketiga, daun yang tajam, contohnya nanas, lidah buaya, dan kaktus memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang keempat, menghasilkan getah. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak.
Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Yang kelima, menghasilkan racun. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain bisa mual, muntah, sesak nafas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Hati-hati ya, jangan sampai mengkonsumsi buah-buah tersebut. Kita masuk ke pembelajaran 4, muatan PKN, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan negeri. Contohnya keberagaman yang ada di Indonesia, suku bangsa, budaya, dan agama. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, mendahulukan kepentingan bersama. Ada beberapa contoh penerapan nilai persatuan di sekolah. Contohnya ini ya. Yang pertama, membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran, melakukan piket kelas bersama, bermain bersama, mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Manfaatnya dapat saling membantu, suasana belajar di kelas menjadi nyaman, persahabatan makin erat, membangun kekompakan ketika ada di sekolah. Kita masuk ke pembelajaran 5, muatan IPS ya. Penerapan proklamasi kemerdekaan di Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajah. Sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di lingkungan rumah, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, bangga memakai barang buatan dalam negeri, mengerjakan kegiatan bersama anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga, rajin membantu orang tua. Di lingkungan sekolah, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, mengamalkan Undang-Undang 1945, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Dan di lingkungan masyarakat, kita dapat melaksanakan kerjasama dalam membersihkan lingkungan, mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai antar masyarakat di Indonesia, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Maknai proklamasi sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita perlu bersikap peduli, saling membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan, meskipun itu berbeda suku atau agama. Kita perlu bersikap toleransi di lingkungan masyarakat. Manfaat yang kita peroleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam masyarakat adalah yang pertama, kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, damai, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah, dan masih banyak hal lain. Kalian dapat juga menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tadi materi yang dapat Ibu Guru sampaikan. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak semua.